kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bos semuanya, hari ini kita akan bahas sebuah laptop gaming punya Acer yang cocok dipakai untuk berbagai kebutuhan software berat, termasuk gaming AAA bisa mentok kanan. Nah, laptop ini sebenarnya dipakai cocok untuk teman-teman yang kebutuhannya sering pakai software editing, desain grafis, programming, anak teknik, hingga teman-teman kebutuhannya untuk 3D atau rendering, pakai ini dijamin smooth meskipun tanpa di-upgrade sama sekali. Karena laptop yang kita bahas ini bro, dia udah nyaman dipakai, layarnya paling proper, semisal kita compare sama semua merek. Entah punya Lenovo Leok, Asus Gaming atau Victus hingga Messi, wah kompetitor lewat semua. Nah, untuk yang kita bahas, ini dia dari Acer yang tipenya adalah Acer Nitrolite 16 NL16 71G5613 yang harganya ini dibanderol mulai di angka 15 jutaan rupiah. Kemudian secara spek, teman-teman bisa lihat sendiri, laptop ini udah bener-bener gacor parah. Prosesornya dia pakai prosesor Intel Core 5210H, tandemnya VGA RTX 3050, VRAM 6GB DDR6, terus untuk RAM-nya ini udah dikasih 16GB DDR5. Nah, menariknya RAM ini dia 8GB solder dan satu slotnya udah keisi 8GB. Jadi misalnya nanti merasa kurang, 8GB dicepot, masih bisa kita ganti up to di angka 16GB, totalnya di angka 24. Terus penyimpanannya laptop ini juga kenceng bro ya, pakai M2 NVMe Gen 4, kapasitas 512GB yang speednya itu tinggi di angka 4400-an dan masih bisa untuk kita tingkatkan penyimpanannya yang maksimalnya hingga di angka 2TB. Softwarenya dia juga termasuk lengkap. Ada Windows 11, ada Office 2024, atau bisa pilih M365. Kemudian kalau kita lihat harganya masih paling relevan dibandingkan kompetitor yang udah menginjak di angka 16-17 juta rupiah. Salah satu kekurangan laptop gaming yang pasti adalah dia itu punya ukuran jumbo dan bobotnya berat. Nah, kalau kalian beli laptop ini, dia memang ukurannya jumbo tapi bobotnya nggak terlalu berat sebab pas kita timbang, laptop ini total bobotnya hanya di angka 1,9 kg dengan full body berbahan dari plastik ABS. Ketebalannya bisa kalian lihat dulu ya, dia tipis banget, cuma di angka 22,5 mm. Jadinya pas kita bawa-bawa nggak terlalu berat, termasuk kalau teman-teman suka pakai di atas paha, laptop ini akan tetap terasa nyaman. Cuman sayangnya kalau kita buka pakai satu tangan, nah dia nggak bisa bro ya, karena laptop ini terlalu ringan, jadi agak ngangkat sedikit. Tapi kalau urusan layar, laptop ini bisa dibilang paling best di harga 15 jutaan dibandingkan merek yang lain. Entah kita compare sama punyanya Leok, kemudian punyanya Asus Gaming, hingga punya Victus, dia punya akurasi paling tinggi yaitu di angka 100% sRGB plus refresh rate di angka 180Hz. Rata-rata di merek lain refreshnya hanya di angka 144, terus ukurannya kecil di angka 15,6. Nah, dengan ukuran lebih gede, teman-teman akan lebih nyaman tuh kerja multitasking, termasuk ngerjain project desain kalian. Kita geser ke bagian kamera. Laptop ini punya kamera penting bro ya, dia pakai resolusi Full HD, dilengkapi juga sama private shutter fisik dengan hasil untuk video seperti ini. Oke bro, ini adalah hasil pengujian dari kamera punya Acer Nitrolite 16 yang kita bahas sekarang. Secara hardware, dia udah pakai hardware yang tinggi yaitu 1080p 30fps. Terus hasil pengujiannya seperti yang udah kalian lihat. Dia cukup bening, suaranya juga jernih, termasuk punya privasi shutter fisik yang ada di bagian atas. Jadi untuk kebutuhan meeting online bisa dibilang ini cukup proper. Misalkan teman-teman tidak memiliki cahaya tambahan karena dia udah bening dari sononya bro, resolusi hardware-nya tinggi 1080p. Feel ngetik laptop ini menurut saya cukup nyaman, empuk, karena dia pakai layout full size. Ada juga fitur unggulan yaitu backlight warna putih, dan lebih spesifik di tombol WASD dia itu berwarna merah. Nah, dengan adanya perbedaan warna ini, misal teman-teman ingin kebutuhannya untuk bermain game, entah untuk game FPS atau balapan, ini akan mempermudah teman-teman untuk menavigasi kebutuhan arah tembakan ataupun arah dari game balapan teman-teman. Terus kalau lebih spesifik, keycapnya ini kalau kita bandingkan sama merek yang lain, punyanya Acer ini sedikit lebih pendek dibandingkan punya Leok, Asus TUF, Asus Gaming ataupun Victus sekalipun. Geser ke bagian touchpad, feel ngetiknya nyaman, comfort, ukurannya pun lebar. Ini akan mempermudah teman-teman untuk navigasi ataupun touch
Dari 1 jari sampai 4 jari, termasuk laptop ini punya colokan lengkap yang terbagi di sisi kiri dan juga kanan. Nah, colokan iPod ini bro, dia itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh komputer lain, yaitu colokan Thunderbolt 4 yang bisa support untuk semua kebutuhan. Colokin GPU bisa, copy paste data dengan ukuran gede dia masuk, charger oke, terus untuk kebutuhan presentasi dia juga bisa. Lanjut, untuk komponen pendukung yang lain, pas kita bongkar bagian dalam, laptop ini juga proper. Sistem cooling dual fan, suhunya stabil di angka 57 derajat Celcius waktu kita beri yang berat-berat, entah itu benchmark ataupun main game, termasuk baterainya normalnya untuk laptop gaming. Dia bisa bertahan di angka 2-3 jam dengan kapasitas di angka 53 Wh. Untuk adaptornya laptop ini dia pakai Type-C, enak. Dia jadi lebih universal, terus adaptornya nggak terlalu gede, dayanya 100 watt. Kemudian untuk paket pembelian laptop ini juga lengkap, ada tas backpack termasuk garansi resmi 2 tahun plus ADP. Lanjut, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Nah, di segmen ini kita akan compare sama merek-merek yang lain antara laptop gaming yang punya tolak ukur VGA sama-sama pakai RTX 3050. Cuman kendalanya bro ya, waktu kita riset di beberapa merek, rata-rata semuanya itu nggak ada yang plug-ketiplek sama. Otomatis akan ada beda harga, beda komponen, dan juga beda opsi upgrade serta layar. Nah, jadi detailnya langsung aja disimak, jangan sampai di skip. Pertama-tama ada Asus Gaming V16 V3607VC. Secara harga, laptop ini mirip-mirip di angka 14,8 sampai 15,7 juta rupiah. Tapi kalau kita lihat laptop ini kalahnya, dia minusnya RAM-nya masih pakai 8 GB dan untuk layarnya masih belum 100% sRGB, termasuk laptop ini pun refresh-nya masih rendah di angka 144 Hz. Lanjut yang kedua ada Lenovo Elgato 15i X9 ASID yang harganya dibanderol lebih tinggi di angka 17 sampai 18 juta rupiah. Menangnya Elgato secara head-to-head dari performa prosesor, dia paling tinggi bro karena pakai prosesor Intel Core i5 Gen 13HX yang notabene performanya ini paling maksimal. Tapi laptop ini juga tetap ada kurangnya karena layarnya masih lebih kecil, yaitu pakai ukuran 15,6 inch. Terus yang ketiga ada HP Victus 15 FA2716TX yang punya harga mulai di angka 16 sampai 17 juta rupiah. Nah, kalau si Victus ini dia paling kalah dibandingkan semua merek yang kita compare.
kalah layar, kalah performa prosesor, dan harganya pun masih terbilang tinggi. Jadi kesimpulannya, yang paling murah saat ini kalau kalian pakai RTX 3050, pilih Acer Nitro Lite 16 saja bro ya. Karena laptop ini memiliki kelebihan di layar. Dia udah pakai ukuran gede, 16 in, termasuk akurasinya best Surface SRP, dan untuk main game dia smooth banget pakai refresh rate di angka 180 Hz. Gimana? Segera bungkus sebelum makin naik. Ya gitu aja bro ya. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat bro. Oke.